Saya kira ini menjadi isu nasional ini. Persoalannya bagi masyarakat bukan soal hukum, bukan soal regulasi, tetapi soal keadilan ini. Di atas hukum itu ada keadilan. Adilkah di tengah masa pandemi banyak tenaga kerja yang di-PHK, banyak pengangguran, tenaga kerja asing masuk ke kita? Di perkebunan kelapa sawit yang berskala besar itu rata-rata didatangkan tenaga kerja dari Cina yang mempunyai kemampuan kerja sama dengan masyarakat kita yang ada di sana. Ya kalau dia mempunyai skill yang bagus, bolehlah. Skillnya juga hanya kemampuan, hanya skop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Menteri dan rekan-rekan semuanya. Saya di sini Bu kepada Ibu Menteri menyampaikan keluhan masyarakat Kaltara, khususnya Nunukan. Ini setelah Lebaran sekitar 500 tenaga kerja diberhentikan yang mereka rata-rata bekerja di kelapa sawit. Kemudian pemilik kelapa sawit ini adalah rata-rata rekan kita WNI yang aslinya dari Cina. Kemudian di perkebunan kelapa sawit yang berskala besar itu rata-rata didatangkan tenaga kerja dari Cina yang mempunyai kemampuan kerja sama dengan masyarakat kita yang ada di sana. Ya kalau dia mempunyai skill yang bagus, bolehlah. Skillnya juga hanya kemampuan, hanya skop apa dan sebagainya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh masyarakat kita ini itu sangat menyentuh perasaan sama dengan ibu dengan saya. Perasaan itu sekarang tersentuh sekali. Kemudian tenaga kerja ini sekarang diberhentikan dengan alasan yang tidak jelas. Lalu pertanyaannya Bu sekarang, apakah ini dampak daripada Omnibus Law? Memudahkan tenaga kerja asing datang ke negara kita dan memberhentikan tenaga kerja yang ada di sama kita. Yang berikutnya Bu, itu tadi permintaan dari masyarakat Kaltara yang saya sampaikan langsung. Kemudian yang kedua Bu, lagi dari Kalimantan Utara. Ya. BLK yang ada di sana Bu hanya satu yang berada di Nunukan. Kemampuannya sangat-sangat di bawah yang diharapkan. Mohonlah Bu tingkatkan kemampuan yang ada dan bukalah BLK lagi yang ada di Bulungan atau buka di Taraka dan sebagainya gitu Bu ya. Udah kemampuannya rendah hanya satu. Saya rasa demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Mohon hati nurani ini mari kita dengarkan masa. Udah tenaga kerja dari asing kita terima, tenaga kerja kita berhenti. Ya kalau kemampuannya bagus oke lah ya. Sama yang disampaikan Ibu Krisdayanti, saya rasa sama yang akan dirasakan. Dan hati nurani sangat menyentuh bagi kita. Saya kira ini menjadi isu nasional ini. Persoalannya bagi masyarakat bukan soal hukum, bukan soal regulasi, tetapi soal keadilan ini. Di atas hukum itu ada keadilan. Adilkah di tengah masa pandemi banyak tenaga kerja yang di-PHK, banyak pengangguran, tenaga kerja asing masuk ke kita? Adilkah di saat penduduk dilarang mudik ke daerahnya masing-masing, ada ratusan tenaga kerja yang bebas masuk ke negara kita? Ini yang dipertanyakan masyarakat soal rasa keadilan. Menurut saya, pemerintah harus memperhatikan keluhan aspirasi masyarakat ini. Walaupun sekarang ada masa moratorium, tetapi kan ada pengecualian terhadap objek vital strategis dan industri strategis. Apakah pernah dilakukan audit investigasi misalnya terhadap perusahaan yang
mendatangkan tenaga kerja asing khususnya Cina, apakah betul tenaga yang dibutuhkan itu sebanyak itu? Kalau tenaganya tenaga ahli, mungkin jumlahnya cukup puluhan, ini kan ratusan, bahkan ribuan. Jadi menurut saya, ini pertanyaan, apakah perlu dilakukan audit, bukan hanya audit biasa, tetapi audit investigasi.